Ya, breaking news, Justin Hubner tiba di Indonesia, besok segera ambil sumpah WNI. Informasi berikutnya, sindir proses naturalisasi Timnas Indonesia. Anggota DPR menyebut pembinaan Tarkam jauh lebih penting. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama. Ya, Justin Hubner akan tiba di Indonesia pada Selasa 5 Desember 2023 besok dan akan segera mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PSSI atau Sekjen PSSI Yunus Nusi. Lebih lanjut, Yunus tidak menuntut pulang proses pengambilan sumpah WNI Hubner yang akan digelar besok. Pasalnya, baik dari Wolverhampton Wanderers ini akan disibukkan dengan agenda klub. Ya, insya Allah memang prosesnya pengambilan sumpahnya segera kita akan lakukan besok ya, kata Yunus. Ya, kehadiran Hubner tentu akan menjadi amunisi berharga bagi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Jika tak ada hambatan, maka dia akan ikut didaftarkan kepada skuad Timnas Indonesia untuk turnamen yang berlangsung di Qatar pada Januari 2024. Nah, sekedar informasi, tenggat pendaftaran skuad Piala Asia 2023 jatuh pada 10 Desember 2023. Adapun skuad Garuda akan melaksanakan pemusatan latihan atau TC di Turki pada 20 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Ya, selain Hubner, 3 calon pemain naturalisasi akan bergabung di skuad Timnas Indonesia. Mereka adalah Nathan Choaon, Jay Itzes, dan Ragnar Oratmangun. Berbeda dengan ketiganya, proses Hubner bisa lebih cepat rampung sebab pemain berusia 20 tahun itu sebelumnya memang direncanakan untuk membela Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Namun proses naturalisasi yang sudah berjalan itu malah mandek. Itu dikarenakan turnamen Piala Dunia U20 2023 batal digelar di Indonesia. Dan informasi bola yang selanjutnya. Ya, proses naturalisasi Timnas Indonesia mendapatkan sindiran dari anggota DPR RI, yaitu oleh anggota fraksi Nasdem yang bernama Muhammad Hairul Amri dalam rapat Komisi 10 DPR RI hari ini pada Senin 4 Desember 2023. Menurutnya lebih penting melakukan pembinaan sepak bola Tarkam atau antar kampung daripada melakukan proses naturalisasi. Dalam sidang Komisi 10 DPR RI itu membahas proses naturalisasi 2 pemain untuk Timnas Indonesia. Keduanya yakni Jay Itzes dan juga Nathan Choaon. Dalam rapat Komisi 10 DPR RI itu juga turut dihadiri oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi dan Menpora Dito Aryo Tejo. Tapi sayangnya 2 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Jay Itzes dan Nathan Choaon tak bisa hadir dalam sidang tersebut. Meski begitu, proses naturalisasi keduanya pun akhirnya disetujui oleh Komisi 10 DPR RI. Selanjutnya, keduanya bakal mendapatkan surat keputusan Presiden sebelum akhirnya menjalani sumpah menjadi WNI. Terlepas dari disetujuinya proses naturalisasi keduanya, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem Muhammad Hairul Amri sempat mempertanyakan proses naturalisasi tersebut. Muhammad Hairul Amri pun menyarankan PSSI untuk menimbang ulang program naturalisasi para pemain. Menurutnya, PSSI harus mendukung program Kemenpora soal pembinaan usia muda. Apa yang sudah menjadi targetnya Pak Menteri ya, Pak Dito itu dengan berbagai macam banyak varian skema pembibitan itu, antara lain adalah Tarkam itu ya, saya kira itu jauh lebih penting ketimbang naturalisasi. Jadi memang lebih baik kita mencari orang Indonesia yang memang betul-betul asli dengan modal yang sangat murah. Dan itu bisa dirasakan langsung oleh para anak bangsa ini ketimbang hanya mengaku-ngaku karena dia keturunan Indonesia, sementara bayarannya juga tidak toleran, kata Hairul Amri. Ya, selain itu Muhammad Hairul Amri juga memberikan saran kepada PSSI untuk mulai memikirkan skema pembinaan muda. Sebab ia tak ingin jika jalur naturalisasi menjadi satu-satunya jalan Timnas Indonesia untuk meningkatkan prestasi. Menurutnya saat ini belum ada prestasi yang sebanding setelah melakukan proses naturalisasi para pemain yang sebelumnya telah dilakukan. Kita tuh harus punya batas waktu sampai kapan sih ini yang namanya naturalisasi? Kalau saya sepakat hari ini terakhir saja ya naturalisasinya ya terakhir gitu loh, katanya. Meski begitu anggota DPR RI dari fraksi Nasdem itu tetap menyetujui tentang naturalisasi dari Jay Itzes dan juga Nathan Choaon.
Tapi saya atas nama fraksi Partai Nasdem tetap menyetujui terhadap naturalisasi kepada saudara kita Jay Itzes dan saudara Nathan Chow Aon. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini membawa prestasi bagi kita semua, kata Hairul Amri. Ya, disetujuinya proses naturalisasi Jay Itzes dan juga Nathan Chow Aon tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Sebab keduanya bisa menjadi amunisi baru bagi skuad besutan Sinteyong tersebut. Sebagai informasi, Jay Itzes saat ini sedang membela klub divisi kedua Liga Italia, yakni Venezia FC. Sedangkan Nathan Chow Aon berseragam klub divisi kedua Liga Italia, Swansea City. Jay Itzes dan Nathan Chow Aon bakal menjadi tambahan amunisi timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan juga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diremehkan Bung Toel, Rafael Struijk langsung mencetak 2 gol untuk ADO Den Haag. Brace itu seakan menjadi pembuktian dari pemain berdarah Belanda tersebut. Ya, seperti diberitakan, pengamat sepak bola Tommy Welly menilai sejauh ini kualitas pemain naturalisasi belum benar-benar membuktikan performa yang optimal kepada timnas Indonesia. Sejumlah nama disorotnya seperti Shani Patinama, Sandy Wallace hingga Rafael Struijk. Dan menurutnya pemain berusia 20 tahun itu tidak lebih bagus dari Ramadan Sananta yang kebetulan sebaya. Rafael Struijk itu nggak kelihatan seperti Lewandowski yang sangat jomplang ya. Dengan Ramadan Sananta juga nggak terlalu jauh juga kualitasnya, kata Bung Toel. Disindir seperti itu tampaknya Rafael menjadi panas. Pemain kelahiran Leeuwarden tersebut mengemas 2 gol pada lanjutan Liga Belanda U21 2023-2024 melawan FC Groningen U21 di kandang lawan pada Sabtu 2 Desember 2023 malam. Turun sejak menit awal, Rafael bermain dengan cukup percaya diri. Dia pun beberapa kali sukses mengancam lini pertahanan FC Groningen U21. 2 gol berhasil dicetaknya untuk ADO Den Haag U21. Sayangnya, FC Groningen juga bermain bagus. Tuan rumah pun menang dengan skor 4-3. Ya, meskipun begitu 2 gol dari Rafael seakan membungkam pernyataan dari Toel. Sebab mencetak 2 gol meski di level usia muda bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan.